Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita mesti bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terlepas kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, beserta para keluarganya, para tabiin, tabiat hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita akan membahas, kita akan sebelum akan kami bahas, kami akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, sebelum kita akan bahas mengenai efek samping kondom dalam Islam, efek samping kontrasepsi dalam Islam, mari kita akan bahas terlebih dahulu fakta-fakta di balik larangan zina, larangan mendekati zina. Yang pertama itu mendekatinya, maksud maksud mendekatinya itu interaksi terhadap lawan jenis. Yang kedua itu melakukannya, contoh berhubungan badan, sentuh menyentuh. Lalu yang ketiga itu hal itu tidak terjamin, hal itu tidak menjamin mendapat jodoh. Maksudnya apa? Tidak menjamin mendapatkan jodoh. Lalu yang keempat itu khawatir pacarnya menikah dengan orang lain. Padahal yang seharusnya nikah itu hasil hubungan haram itu. Tapi karena kehendak Allah, maka dia nikah sama orang lain. Lalu yang kelima itu keinginan jika dipenuhi merasa tak puas. Padahal yang seharusnya dipenuhi itu apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu berarti mesti kita mana. Lalu yang keenam itu jika tidak puas akan mencari lawan jenis lain. Gila ya, cari lawan jenis lain. Yang satu-satunya itu nggak cukup, cari cewek lain, kontakkan di pasangan. Lalu yang ketujuh itu lawan jenis diduga Tuhan selain Allah. Gila ya, lawan jenis diduga Tuhan selain Allah. Minta tolong pada lawan jenis yang diduganya sebagai Tuhan. Mingtunillah. Coba seolah-olah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ilahahu hawa. Manita khosa ilahahu hawa. Kalau pada nangin dek, biar biar aku lantunin pantun. Jika kebutuhannya dipenuhi, Cakep. pasti akan merasa kenyang. Kalau keinginannya dituruti, Play-Doh. pasti merasa ada yang kurang. Oh. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu kontrasepsi dan apa itu kondom. Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehamilan.
Gila, jika kehamilan. Kalau kondom itu alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan jangan cara kondom itu alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dengan cara disarankan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama. Nah, keluarga berencana itu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Membatasi kelahiran. Ini kenapa seseorang ini ya, cara memakai kondomnya itu, cara memakainya disarankan pada kelamin. Kelamin itu maksudnya kemaluan. Kayak begini nih, bokong sama penis. Bokong sama kemaluan. Sama-sama itu tempat keluarnya air kecil maupun air besar. Itulah yang disebut dengan kemaluan. Jadi ya, kemaluan itu adalah tempat keluarnya air kecil maupun air besar. Tempat keluarnya kencing maupun air besar atau feses atau tinja, tai. Jadi kalau lebih pledonya itu kelamin itu tempat keluarnya air kecil atau kencing, tempat keluarnya kencing, pintu keluarnya pintu keluar untuk pintu keluarnya air kencing, air air kecil atau kencing. Nah, cara memakai kondomnya disarankan pada kemaluan laki-laki ketika akan bersanggama. Sanggama apaan? Interaksi interaksi terhadap lawan jenis, melakukan hubungan kelamin bersetubuh. Maksud hubung kondomnya itu berarti maksud kondom itu cara cara memakainya disarankan pada kelamin laki-laki ketika akan berhubungan badan. Selanjutnya, ada mengungkapkan alasan seseorang mengungkapkan alasan dipakainya kondom atau kontrasepsi. Alasan seseorang memakai kontrasepsi itu, nih gua lantunin pantun lagi nih. Kontrasepsi untuk remaja Cakep. yang menikah usia muda. Kehamilan bisa di- Kehamilan bisa ditunda Play-Doh. dengan keluarga berencana. Ini kontrasepsi untuk remaja yang menikah usia muda. Emang yang muda udah siap nikah. Yang masih SMA udah siap nikah nih. Yang yang masih duduk di SMA. Emang gimana cara berumah tangganya? Padahal dia kan lagi belajar, menjenjang ilmu apa tuh namanya pendidikan dasar menengah, belum lagi pendidikan tinggi.
Emang mereka bisa berumah tangga sebagai forward. Oke, kita lanjut. Seseorang mengungkapkan alasan dipakainya kontrasepsi. Seseorang mengungkapkan alasan dipakainya kontrasepsi. Ini mencegah keluarnya air mani. Kalian enggak? Hamil itu bukan hanya hamil anak, tapi hamil air mani. Mengandung, mengundang, kok mengundang? Hamil itu bukan anaknya, bukan hanya anaknya, tapi hamil air mani. Mengandung air mani, mengandung anak, mengandung anak pula. Mengandung selama 9 bulan. Kalau selama 1 jam namanya air mani. Ya udah nih, untung saya udah mengkaji penyebab kemaluan membesar hingga air mani keluar sendiri secara berangsur-angsur. Lalu yang pertama itu penyebab kemaluan membesar hingga air mani keluar sendiri berangsur-angsur. Nah, yang pertama itu top survei nih, top survei. Yaitu ketika menonton pornografi, ketika nonton bokep. Ada yang pernah nonton bokep? Kalau orang yang beriman itu nggak, nggak pasti nggak pernah nih. Kalau gue sih namanya saksi itu suka ngintip juga nguping itu pasti suka ngelihat porno. Pantesan gue pernah ngalamin saat gue lagi nganalisis penyebab kemaluan besar hingga keluarnya air mani. Yang pertama yang top survei itu ketika nonton bokep. Konten yang mewajibkan berusia minimum 18 tahun. Minimum 18 tahun. Sebagaimana gue tuh pernah diapelin nama adik kelas sejak gue berusia 18 tahun. Lalu yang kedua itu ketika akan atau sedang memperlihatkan aurat, terutama kemaluan. Memperlihatkan aurat itu sama aja dengan nonton porno. Yang ketiga, ketika akan atau sedang merendam kemaluan yang tidak ditutupi busana. Ketika akan atau sedang merendam kemaluan yang tidak ditutupi busana. Lalu yang keempat itu ketika menggosok atau menyikat kemaluan. Bahasa gaulnya tuh nyole, coli, ngocok. Lalu yang terakhir itu yang paling yang paling bawah, yang paling rendah, yang terendah itu yang kelima, yang terakhir itu ketika ketika sedang berada di sisi lawan jenis, akan tetapi seseorang ingin menyentuhnya.
Berarti kalau kemaluan membesar itu seolah-olah syaitan itu sedang di dalam kemaluan. Seolah-olah syaitan itu sedang di dalam kemaluan. Maksudnya adalah kemaluan membesar itu seolah-olah syaitan itu seolah-olah syaitan yang berada di dalam kemaluan itu membisik-bisik supaya supaya pelakunya itu harus terjun ke dalam perzinahan. Nah, begini cara begini cara ngalaminnya. Habis hubungan badan, habis pacarnya pamit pulang, itu habis pacarnya pamit pulang. Nih ketika lagi kencing, tiba-tiba air mani keluar sendiri. Sekali lagi ya, habis hubungan badan, habis bersanggama, ini ketika lagi kencing. Maksudnya beberapa waktu yang lalu setelah berhubungan badan atau setelah bersanggama, ketika lagi ketika lagi kencing, tiba-tiba air mani keluar sendiri. Seolah-olah itu tanda-tanda penyakit menular seksual atau kelainan seksual. Oke, kalau jika kalau gitu, kita langsung aja bahas efek sampingnya. Saya bacain puisi lagi nih. Kondom itu memperpanjang hubungan dan dapat juga mencegah kehamilan. Tetapi kondom itu memperpanjang hubungan dan dapat juga mencegah kehamilan, tetapi membuatnya melanggar aturan. Karena ini yang tidak Allah perbolehkan. Dia hanya perbolehkan pernikahan. Karena berkatnya dia merasa nyaman saat berhubungan dengan pasangan. Orang yang maksiat melanggar aturan, mereka merasa bahwa mereka nyaman. Diduga mendapat istidraj atau pancingan, hal keadaan luar biasa yang Allah berikan untuk orang-orang kafir sebagai ujian. Itu menurut puisi aku. Nah, bedanya menurut apa itu namanya penjelasan kayak skriptif yang deskriptif. Ini efek samping dalam Islam itu planeh banget. Dapat memperpanjang hubungan, dapat menjamin, bisa sih menjamin seseorang untuk melakukan berhubungan badan selama-lamanya. Tapi dia itu sampai melanggar larangan Allah. Apa tuh namanya dalam Islam? Itu membuatnya mencegah membuatnya itu menjamin seseorang itu melakukan hubungan badan selama-lamanya. Akan tetapi mentang-mentang selama-lamanya hubungan itu dia nyampe melanggar aturan Allah.
Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua itu bisa menunda kehamilan. Akan tetapi dia tuh bisa aja membunuh anak, membunuh calon anak yang akan dikandungnya. Saya ulang kembali ya. Manfaat yang pertama itu bisa memperpanjang hubungan, tapi sampai apa namanya? Manfaat yang pertama itu bisa memperpanjang hubungan, tapi harus melanggar syariat Allah, harus melanggar aturan Allah. Lalu yang kedua itu bisa bisa menunda kehamilan, tapi bisa juga membunuh calon anak yang akan dikandungnya. Membunuh bisa saja membunuh calon anak yang akan dikandungnya. Ini nggak hanya menunda kehamilan, tapi bisa juga membunuh calon anak yang akan dikandungnya. Apa alasannya? Karena ibunya takut miskin. Karena ibunya takut miskin, makanya ibu itu membuat keluarga berencana, menggelar keluarga berencana. Bisa nunda kehamilan, tapi bisa juga membunuh calon anak yang akan dikandungnya. Alasannya apa? Karena ibunya takut miskin, makanya dia bunuh anak. Tapi kalau seseorang itu hamil, dia dia bakalan gugurin kandungannya, yaitu aborsi. Sama aja bunuh anak karena takut miskin. Suratul A'raf ayat 151. Qul ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Allah tusriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah, maksudnya syirik, mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah. Wabil walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan anak-anak kamu. Takut miskin, takut miskin sama dengan khawatir tidak akan memperoleh rezeki. Padahal yang ngejamin rezeki siapa? Allah. Walaupun harus diperoleh dengan cara kerja keras. Ya memang kerja keras harus, tapi nggak lengkap kalau kalau nggak disertai dengan doa. Usaha doang tapi nggak doa. Demikian pula sebaliknya, doa doang tanpa usaha. Mereka itu mikirin usaha-usaha doang, bukannya doa. Berarti mereka nggak percaya dong yang paling atas itu ada. Mereka percayanya manusia doang. Lalu surat Al-Isra ayat 31.
Wala taqtulu ayat 31 sampai 32. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan anak-anak kamu. Sesungguhnya pembunuhan itu dosa kesalahan yang besar. Wala taqrabus zina innahu kana. Maksud keji itu apa? Keji. Keji dan keji dan salah jalan yang buruk. Nggak tahu malu. Keji itu artinya tidak malu, tidak tahu malu. Padahal kemaluan itu sebagian dari iman. Sangat rendah, kotor, tidak sopan, dan sebagainya. Coba, coba pas sutri itu, pas sutri. Ini tugas suami hanya nyari nafkah nih. Tugas istri itu hanya, apa, itu apa? Saya ulangi. Tugas suami itu kerja dari luar. Tapi suami itu wajib kerja dari luar. Tapi kalau istri itu kerja dari dalam. Hal itu saling melengkapi bukan? Saling melengkapi bukan? Apakah hal itu termasuk kecil? Tapi kalau pasutri itu, kok pasutri? Pasangan yang bukan suami istri itu, kalau gue bantuin Evelyn. Kecil nggak? Walaupun seseorang itu ngecie-ciein gue. Udah plan aja, udah bilang aja jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Mereka ada yang ngaku dia dia nggak malu. Nggak malu berarti ngakunya nggak kecil. Padahal dia kecil. Itu yang ngecie-ciein Raden. Raden juga sama berarti. Kalau ngecie-ciein berarti itu tandanya seseorang memuji, memuji, apa tuh namanya? Memuji perbuatan maksiat. Berkedok, Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang ngecie-ciein itu pertanda seseorang itu memuji perbuatan maksiat. Cie-ciein Raden, kau saya NV, karena aku cemburu. Apa itu cemburu? Iri dengki kan? Makanya surat Al-Nisa ayat jangan kamu wala tamannau tamannau
Anisa wala tatamannaw ma fatalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibam mimma iktasabu walin-nisa'i nasibam mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in aliman. Dan janganlah kalian iri dengki terhadap apa yang telah Allah pledorkan sebagian sebagian kalian atas sebagian lainnya. Suaminya itu harus nyari nafkah bukan sih? Lili jali laki-laki pasti akan memperoleh apa yang mereka usahakan. Demikian pula dengan perempuan. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kepada Allah, mintalah mintalah planennya. Inna Allah, mintalah sesuatu kepada Allah. Tapi jangan minta yang lebih. Itu namanya dengki, iri. Harusnya tuh belajar dari orang-orang beriman, bukan belajar dari orang-orang yang berbuat maksiat. Belajar dari orang yang beriman, kemudian mintalah sama Allah. Ini seseorang ngecie-ciein Raden itu karena Raden lagi ngobrol sama Radatin pada saat nunggu mahasiswa yang masih kuliah di dalam kelasnya, yang dosen ngisi materinya belum selesai. Itu gue sempet interaksi sama Radatin di hadapan orang-orang. Kemudian mereka ngejajain Raden. Berarti kalau seseorang memamerkan kemesraan dengan tujuan supaya pengen dipuji, pengen dijie-jiein. Dan demikianlah efek samping kondom dalam Islam. Untuk orang-orang awam, segeralah untuk bertaubat kepada Allah. Selagi masih ada kesempatan, bertaubatlah sebelum terlambat. Karena apabila ajal telah datang, tidak ada satupun yang dapat mengundurkan diri dan tidak pula mempercepat. Maka dari itu bertaubatlah dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman, pertahankanlah keimananmu atau tingkatkanlah keimananmu. Jadi ya, untuk orang yang beriman, pertahankanlah keimanan atau tingkatkanlah. Jangan sekali-kali Anda menggunakan kondom sebagai alat perpanjang hubungan. Kalau mau itu ya nikah, bukan bukan pacaran, ATS, TTM. Biar nih, biar yang nggak pacaran itu, yang nggak HTS, yang nggak TTM itu
Nggak harus pakai kondom. Nikah nikah aja. Tapi harus siap kalau nikah. Ini nggak siap nikah, pengennya planning, terus pakai kondom supaya nyaman pada saat berhubungan badan. Padahal kan kondom itu ada mudorotnya daripada manfaatnya. Kayak itu tuh peserta PPDS. Gila ya, peserta PPDS. Ketika ayahnya, ketika ayah korban meminta darah. Terus pelaku PP, itu peserta PPDS itu meminta korbannya untuk transfusi darah. Terus diantarlah ke ruang 711 dan dipeledokanlah obat bius kepada korban. Kalau dia tidak sadarkan diri, dia bakalan pelakunya nyontek. Nah, beberapa waktu kemudian korban baru sadar. Kemudian korban itu diantarlah ke kamar mandi. Kemudian ketika kencing, planning enggak? Planning banget. Yang ada di kemaluannya itu planning banget. Ini air mani itu air mani apaan ini? Ini berasal dari mana kalau air mani itu? Demikian. Maka dari itu polisi udah nangkep tuh pelaku PPTS dan juga ngamanin barang bukti. Salah satunya adalah kondom. Salah satunya kondom. Dan demikian saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para media. Berapa pertanyaannya sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada perkataan perbuatan kurang berkenan. Benar sebelum saya tutup, saya bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.